Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Taufik, NIM saya 2016 050046. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang kegiatan usaha bank syariah. Sebelum masuk pada pembahasannya, saya akan menjelaskan pengertian bank syariah. Bank syariah merupakan bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas bank umum syariah dan bank pembiayaan rakyat syariah. Kegiatan usaha bank syariah. Kegiatan usaha bank syariah ada 3. Yang pertama, penghimpunan dana atau funding. Yang kedua, penyaluran dana atau lending. Yang ketiga, jasa. Yang pertama, penghimpunan dana atau funding adalah suatu kegiatan usaha yang dilakukan oleh bank untuk mencari dana kepada pihak deposan yang nantinya akan disalurkan kepada pihak kreditur dalam rangka menjalankan fungsinya sebagai intermediasi antara pihak deposan dengan pihak kreditur. Penghimpunan dana ini terbagi 2, yaitu antara simpanan dan investasi. Yang pertama, simpanan. Simpanan adalah dana yang dipercayakan oleh masyarakat kepada bank berdasarkan perjanjian penyimpanan dana dalam bentuk giro, deposito, sertifikat deposito, tabungan, dan bentuk lainnya. Dalam simpanan ini ada namanya wadiah atau titipan, yaitu titipan nasabah yang harus dijaga dan dikembalikan setiap saat nasabah yang bersangkutan mengkehendaki. Bank bertanggung jawab atas pengembalian titipan tersebut. Contoh dari wadiah atau titipan adalah yang pertama, giro. Dalam transaksi menggunakan cek dan bilet giro, pembayaran akan diteruskan ke bank tempat nasabah membuka rekening giro tersebut. Contohnya yang kedua adalah tabungan. Uang yang disimpan di dalam tabungan dapat ditarik dengan mudah lewat buku tabungan, slip penarikan, kartu ATM, mobile banking, dan lain sebagainya. Kegiatan usaha bank syariah yang kedua adalah penyaluran dana atau lending. Penyaluran dana atau lending ini terbagi 3. Yang pertama, jual beli. Yang kedua, bagi hasil. Yang ketiga, sewa menyewa. Yang pertama, jual beli. Jual beli ini terbagi 3, murabahah, salam, dan istisna. Yang pertama, murabahah. Murabahah adalah akad jual beli antara bank dengan nasabah, jual beli barang dengan margin. Contohnya, beli mobil. Yang kedua, salam adalah transaksi jual beli dengan cara menyebutkan sifat barang yang dipertanggungkan dengan penyerahan barang yang ditunda, sedangkan pembayarannya dilakukan pada saat transaksi. Dalam salam ini terdapat jual beli barang yang pembayarannya dilakukan di muka. Contohnya, hasil pertanian. Yang ketiga, istisna adalah akad jual beli dalam bentuk pemesanan, pembuatan barang tertentu dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antara pemesan dan penjual. Ini terdapat pada jual beli barang dengan pemesanan. Contohnya, pemesanan gedung. Yang kedua, bagi hasil. Bagi hasil terbagi 2, yaitu musyarakah dan mudarabah. Musyarakah adalah kerjasama antara dua pihak yang saling memberikan kontribusi untuk membangun sebuah usaha yang dengan keuntungan dan risiko yang akan ditanggung bersama-sama sesuai dengan kesepakatan. Contohnya, pembelian ruko. Yang kedua, mudarabah. Mudarabah adalah bentuk perjanjian kerjasama antara pemilik modal atau pemilik harta dengan pengelola modal. Contohnya, pembiayaan usaha ayam potong. Yang ketiga, sewa menyewa. Sewa menyewa ini terbagi 2, yaitu ijarah dan ijarah muntahiyah bitamlik. Yang pertama, ijarah. Ijarah adalah transaksi sewa menyewa atas suatu barang atau upah mengupah atas suatu jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa atau imbalan jasa. Contohnya, sewa ruko dan bayar uang sekolah. Yang kedua, ijarah muntahiyah bitamlik adalah akad sewa menyewa yang diakhiri dengan pemindahan kepemilikan objek akad dari pemberi sewa kepada penyewa melalui akad jual beli atau hibah setelah berakhirnya masa sewa. Contohnya, KPR jangka panjang. Kegiatan usaha bank syariah yang ketiga adalah jasa. Jasa terbagi 5, wakalah, kafalah, sarf, rahan, dan hawalah. Yang pertama, wakalah. Wakalah adalah pelimpahan kekuasaan oleh seseorang kepada orang lain untuk mengerjakan hal yang diwakilkan, dan perwakilan berlaku selama yang mewakilkan masih hidup. Contohnya, yang pertama, clearing. Clearing adalah pemindahan data seperti pemindahan uang dari rekening ke rekening lainnya. Yang kedua, inkaso
adalah layanan bank untuk membayar tagihan untuk surat atau dokumen berharga terhadap pihak ketiga di tempat atau kota lain, seperti cek, giro, kwitansi, dan sebagainya. Contoh yang ketiga, transfer. Transfer adalah suatu kegiatan jasa bank untuk memindahkan sejumlah dana tertentu. Yang kedua, kafalah. Kafalah adalah pemberian jaminan yang diberikan penanggung kepada pihak lain, di mana pemberi jaminan bertanggung jawab atas pembayaran suatu hutang yang menjadi hak penerima jaminan. Contohnya bank garansi. Yang ketiga, sarf adalah perjanjian jual beli suatu valuta dengan valuta lainnya. Contohnya jual beli falas. Yang keempat, rahan adalah perjanjian utang piutang dengan menahan barang sebagai jaminan atas piutang. Contohnya gadai. Yang kelima, hawalah adalah memindahkan utang dari muhil sebagai peminjam pertama kepada muhal alai sebagai peminjam kedua. Itulah sedikit penyampaian dari saya. Kalau ada salah dan janggal, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.